Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahharallahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian tafsir kita dan kita masuk pada surah Al-Lahab atau juga dikenal dengan suratul Masad atau dikenal dengan suratul Tabbat. Surah ini membicarakan tentang keluarga yang sangat dan teramat sangat jahat, Abu Lahab dan istrinya Arwa bintu Harbin atau kunyahnya disebut dengan Ummu Jamil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Sebelum saya jelaskan tentang tafsir daripada ayat suratul Masad kalimat per kalimat, sebagaimana biasa kita akan menjelaskan tentang asbab dari turun suratul Masad ini. Ketika Nabi SAW turun surah wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluarga terdekatmu hai Muhammad, maka Nabi SAW setelah fajar menyingsing, maka Nabi SAW naik ke atas bukit Safa. Disitulah Nabi SAW menyeru seluruh kabilah Quraisy, dan itu pertama kali Nabi SAW mengumpulkan seluruh manusia di bukit itu. Dan kita tahu bahwa orang-orang Quraisy sangat percaya dengan Rasul, sebab dari kecil akhlak Rasul sudah diketahui orang-orang Quraisy, Shadiqul Amin. Sehingga ketika kemudian Rasul naik ke bukit Safa dan berteriak memanggil-manggil manusia, maka menjadi penasaran bagi mereka. Datanglah manusia berkumpul di bukit Safa yang tidak bisa hadir mengutus orang. Maka mulai Nabi SAW meyakinkan tentang akhlak dia di hadapan orang-orang Quraisy ketika itu. Kata Nabi SAW, ara'aitum, bagaimana pendapat kalian, in kana min wara'i hadzal jabal, kalau di belakang bukit ini diisyaratkan kepada gunung Abi Kubais yang sekarang jadi istana raja, khailun musabbihukum mamasikum, ada tentara kuda yang sangat besar yang akan menyerang kalian di sore dan pagi hari kalian. Kalau saya katakan ini, percaya enggak kalian? Maka serentak orang-orang mengatakan, ma jarabna alaika kadiba, kami tidak pernah melihat ada kedustaan dalam lisanmu. Artinya dari sampai sini mereka masih yakin dengan Rasul, percaya dengan Rasul. Ketika Nabi SAW mulai mengajak manusia ke dalam tauhid
dan mengatakan, ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Dalam riwayat, qulu la ilaha illallah tamliku bainal arabi wal a'jam. Wahai manusia, katakanlah bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, maka kalian akan selamat, bahkan kalian akan menguasai bangsa Arab secara keseluruhan, bahkan bangsa non-Arab. Ketika di tengah-tengah Nabi SAW mendakwahkan dakwah tauhid, rupanya di tengah-tengah orang-orang Quraisy itu ada pamannya, Abu Lahab. Tiba-tiba dia berteriak dan mengatakan, tabban laka ya Muhammad sa'iral yawm, celaka wahai engkau Muhammad seluruh hari ini, alihada jama'tana, oh untuk ini kau kumpulkan kami semua. Kemudian mulailah Abu Lahab mencaci maki Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan manusia. Tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau membantah orang yang mencacinya, apalagi pamannya, maka Nabi hanya bisa diam saja. Akan tetapi bagaimanapun, man 'ada li waliyan faqad adzantuhu biharbin, barang siapa yang musuh waliku, kata Allah, maka dia telah mengumandangkan perang bersamaku. Allah tidak tinggal diam. Karena innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu, Allah akan berusaha menolong orang-orang yang beriman. Maka Allah turunkan Jibril. Ketika itu turun Jibril kepada Nabi SAW, kemudian Jibril membacakan ayat suratul Masad di telinga Rasul, dan diperintahkan Rasul untuk membaca ayat ini di tengah-tengah manusia. Tiba-tiba Nabi SAW, setelah Abu Lahab diam, kata Nabi SAW, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, tabbat yada abi lahab wa tab. Tabbat yada abi lahab wa tab. Tabbat artinya kecelakaan, kerugian. Yada seluruh amalan Abi Lahab. Karena amal itu dalam bahasa Arab diibaratkan tangan, karena yang banyak beramal itu kan tangan. Artinya seluruh amalan Abi Lahab dari atas kepala sampai kaki, tabat, semuanya hancur. Subhanallah. Kalimat tabba itu kalimat mukjizat bahasa Arab. Termasuk mukjizat bahasa Arab itu adalah kalimat tabba. Bagaimanapun antum membalik kalimat itu, artinya sama. Antum mau baca tabba, antum mau baca batta, sama saja artinya. Karena tabba artinya khasir, kerugian. Kalau tabbat artinya juga sama. Jadi mau dibolak-balikun pun sama saja artinya. Kecelakaan, kerugian, seluruh amal Abi Lahab. Wa tab, di sini ada penguat, dan pasti rugi. Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Ma'agna, tidaklah bermanfaat bagi Abi Lahab hartanya dan seluruh keturunannya. Sayasla naran dzata lahab, bahkan dia akan dimasukkan ke dalam api yang menyala. Wa imra'atuhu, dan wanita Abi Lahab, istrinya Arwa bintu Harbin, juga sama, hammalatal hatab, pembawa kayu bakar, fi jidiha hablum mim masad, yang di lehernya terdapat sabut dari kelapa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika Nabi SAW membacakan ayat ini kan ayat yang pertama kali didengar oleh orang-orang Quraisy. Sebelumnya orang-orang Quraisy tidak pernah mendengar Al-Quran. Inilah surat pertama yang didengar oleh orang-orang Quraisy masalahnya. Dan orang-orang Quraisy menyangka bahwa Nabi SAW sedang membacakan penggalan syair, bukan Al-Quran, karena mereka tidak pernah mendengar Quran. Disangkanya itu penggalan syair. Dan syair dalam dunia Arab ketika itu suka dinukil-nukilkan.
suka dibaca, suka dibicarakan. Maka syair itu kalau di sekarang itu sama dengan media, sama dengan YouTube, sama dengan televisi, sama dengan radio. Itulah media. Jadi kalau orang kemudian merangkai syair, maka syair itu akan mudah untuk dihafal kemudian menyebar kemana-mana. Maka kemudian setelah Nabi SAW membacakan ayat ini, langsung dihafal manusia. Bubarlah manusia. Akhirnya mereka membaca surah Tabat di rumah-rumah mereka, di pasar-pasar mereka, di perkumpulan mereka. Celakanya mungkin seorang musafir yang dari jauh ke Mekah kemudian hafal, kemudian pulang membaca lagi pula di rumahnya. Bayangkan bagaimana Abu Lahab dihinakan di permulaan. Lah ketika itu Arwah bintu Harbin itu kan tidak hadir dalam pertemuan itu, tidak ikut terlibat, maksudnya istri Abu Lahab itu. Mendengar suaminya dijelek-jelekan dengan turunnya Tabbat Yadah ini, marah dia. Akhirnya kemudian dia membawa batu untuk mencari Nabi SAW. Datanglah Ummu Jamil ke Ka'bah. Ketika itu Rasul sedang duduk bersama Abu Bakar. Abu Bakar sudah ketakutan itu, karena Ummu Jamil itu bukan wanita biasa, itu wanita bangsawan. Dia saudari daripada Abu Sufyan, pemimpin Arab. Jadi wanita bangsawan gitu. Di tangannya ada batu. Ini sudah Abu Bakar sudah nyangka ini pasti akan berbuat jahat nih. Subhanallah. Ketika Nabi SAW tepat berada di hadapan Ummu Jamil ini, istri daripada Abu Lahab, Allah butakan matanya. Ummu Jamil tidak melihat Rasul, yang dilihat Abu Bakar di sampingnya saja. Kemudian Ummu Jamil mengatakan kepada Abu Bakar, "Aina sahibu?" Wahai Abu Bakar, di mana tu kawanmu? Maksudnya Muhammad. Abu Bakar bingung, ada di sampingnya. Tapi Nabi SAW hanya mengisyaratkan saja. Kemudian Abu Bakar mengatakan, "Untuk apa kau cari Muhammad SAW?" Maka Ummu Jamil mengatakan, "Balaghani annahu yahjuni." Telah sampai berita kepadaku dia mencela diriku, karena dalam surah Tabat dibawa-bawa namanya, wa mar'atu hammalatal hatab. Kemudian dia mengatakan, "La in ra'aituhu," kalau aku melihat dia, maksudnya Muhammad itu, "la aqamnahu bihadal fihrifah," aku akan lempar batu ini untuk menyumpal lisannya, mulutnya. Mau dilempar sama batu mulutnya. Kemudian dia membacakan syair, "Mudhammaman abaina wa amrahu qalaina," dan begitu seterusnya. Kemudian pergi. Abu Lahab, Abu Bakar bingung, kenapa Ummu Jamil tidak melihat Rasul pada di depannya. Maka Nabi SAW mengatakan, "Ya Aba Bakrin a'mallahu basaraha." Wahai Abu Bakar, Allah butakan matanya sehingga dia tidak bisa melihat diriku. Dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bagaimana awal permulaan Abu Lahab dan cacian Abu Lahab kepada Nabi SAW, dan dia orang yang pertama sebelum ada orang Quraisy yang menentang dakwah Rasul. Subhanallah, Rasul diuji dengan diberi musuh pertama justru pamannya sendiri, bukan orang lain. Dan kita katakan tidak heran kalau Abu Lahab itu mencela Nabi SAW, karena memang permusuhan Abu Lahab kepada Rasul luar biasa. Maka kita akan kenal siapa Abu Lahab ini sebenarnya, dan bagaimana bisa turun ayat ini, dan apa maksud ayat ini kepada Abu Lahab. Abu Lahab itu kunyah. Dalam Islam itu ada al-ismu, ada al-kunyatu, ada al-laqabu. Ada nama, ada kunyah, ada laqab. Nama ma'ruf, nama saya Ajat Sudrajat. Kunyahnya Abu Humairah. Nama dan kunyah ini sebuah keagungan. Tapi laqab itu berbeda. Laqab itu biasanya untuk merendahkan. Makanya Allah mengatakan, "Wala tanabazu bil alqab." Jangan kalian merendahkan orang lain dengan laqab. Laqab, orangnya pendek akhirnya si pendek, nah, gitu ya. Orangnya gemuk si bulat, nah itulah laqab itu.
Orangnya pincang, ya si pincang. Itu nggak boleh merendahkan orang itu kalau laqab itu. Tapi kalau kunyah ini kebanggaan. Orang Arab kalau membanggakan diri maka dia akan mengkunyah dirinya. Maka Abu Lahab itu kunyah. Kenapa disebut Abu Lahab? Ikhtalafal ulama berselisih pendapat kenapa Abu Lahab diberikan kunyah dengan Abu Lahab. Namanya kan bukan Abu Lahab, namanya Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf. Itu namanya Abdul Uzza. Adapun Abu Lahab itu kunyah. Kenapa disebut Lahab? Lahab itu kan cahaya yang keluar dari api. Kalau antum nyalakan api kemudian terang, itu disebut lahab. Kenapa disebut itu? Karena Abu Lahab itu orangnya ganteng. Orangnya ganteng, orangnya bersih, dan orangnya kaya. Kalau dia pakai kendaraan, dia tidak mau mengendarai kendaraan yang biasa. Dia pasti pakai kendaraan yang bagus, unta merah gitu ya. Kalau dia berpakaian, tidak mau dia asal-asalan pakaian itu, maka dia akan memakai pakaian terindah dan dia menjaga ketampanannya. Mungkin kalau zaman sekarang ini bolak-balik masuk salon lah gitu. Abu Lahab itu. Iya. Jadi Abu Lahab itu karena betul-betul menjaga penampilannya, makanya orang-orang menyebutnya Abu Lahab. Itulah kunyah daripada Abi Lahab. Namanya Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib. Paman Nabi SAW itu semuanya 10. Paman Nabi SAW itu semua 10. Dan 10 ini putra daripada Abdul Muttalib. Banyak anaknya Abdul Muttalib, 10 orang. Dan ada kisahnya. Jadi Abdul Muttalib itu disebut sahibu ma'i Zamzam. Abdul Muttalib itu adalah pemilik air Zamzam. Karena ketika Abdul Muttalib ini tidur di sekitar Mekah, tiba-tiba bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat burung sedang mematuk-matuk pasir di tengah padang pasir. Tiba-tiba burung ini bicara dalam mimpinya dan mengatakan, "Ya Abdul Muttalib, ta'al huna Zamzam fala tandam, ihfar az-Zamzam." Jadi kata burung ini kepada Abdul Muttalib, "Ya Abdul Muttalib, kemari. Di sini ada air Zamzam. Engkau tidak akan menyesal. Galilah di sini ada air Zamzam." Bangunlah Abdul Muttalib ini. Kemudian mengikuti arah mimpinya. Tiba-tiba kemudian dia gali tempat yang burung itu menggali dalam mimpinya. Setelah digali semakin dalam, tiba-tiba keluar Zamzam dari situ. Keluar air, dan saat itu air sangat dihajatkan. Susah cari air saat itu. Ketika ada air, datang kabilah manapun akhirnya ingin mengambil air ini. Kata Abdul Muttalib, "Tidak, ini air saya. Tidak boleh ada yang memilikinya kecuali saya." Tapi kabilah-kabilah yang lain tidak mau. Harus dipakai sama-sama. Kata Abdul Muttalib, "Tidak bisa. Karena saya yang menemukan, maka ini milik saya." Tapi semakin kemudian perlawanan kabilah-kabilah itu mau memiliki, akhirnya kata Abdul Muttalib, "Ya sudah, kalau begitu kita berhukum dengan seorang dukun. Apa kata dia kita laksanakan." Sementara rumah dukun itu jauh. Berangkatlah pemimpin-pemimpin kabilah ini ke rumah dukun. Rupanya karena melewati padang pasir saking jauhnya, kehausanlah orang-orang itu sampai hampir mati. Dan sebagian mereka sudah menggali kuburan-kuburan mereka. Kecuali Abdul Muttalib tiba-tiba menghentakkan kakinya, keluar pula air. Akhirnya kemudian mereka pun bisa minum daripada air yang dihentakkan kaki Abdul Muttalib, dan mereka selamat dari kematian. Kata Abdul Muttalib, "Aku sudah menyelamatkan kalian dengan air ini, maka kalian tidak berhak memiliki air yang di sana," maksudnya Zamzam. Sejak itu Zamzam hanya dimiliki oleh Abdul Muttalib.
Lah akhirnya kemudian Abdul Muttalib takut karena sudah melihat bagaimana kabilah-kabilah ini mau mengambil Zamzam, siap perang gitu kan untuk memperebutkan air. Dari sinilah Abdul Muttalib bernazar kepada Allah agar diberikan anak 10 untuk menjaga Zamzam ini. Dan dia katakan, kalau seandainya Allah berikan kepadaku 10 anak laki-laki, maka ku sembelih salah satunya. Akhirnya Allah takdirkan betul, Abdul Muttalib akhirnya punya anak 10 orang. Tapi kemudian Allah lupakan nazarnya. Ketika kemudian Abdullah, ayahanda Nabi SAW, putra Abdul Muttalib, usianya sudah 10 tahun, barulah Abdul Muttalib ingat nazarnya, bahwa dia mengatakan kalau dia memiliki 10 anak laki-laki, ku sembelih salah satunya sebagai rasa syukurnya kepada Zamzam itu. Baru ingat. Maka setelah kemudian ingat, dia pun menunjuk Abdullah, ayahanda Nabi SAW, anak yang akan disembelihnya. Dibawalah Abdullah ini ke tempat di mana Ibrahim hendak menyembelih Ismail. Dibawa ke tempat itu. Ketika orang-orang Quraisy tahu bahwa Abdul Muttalib ini akan menyembelih Abdullah, tentu mereka menolak. Sebab Abdul Muttalib itu pembesar Quraisy, pemimpin Arab, akan jadi contoh nantinya. Kalau ada orang-orang Quraisy yang memiliki anak sampai 10, nanti akan harus disembelih salah satunya, kan begitu. Akan jadi contoh masalahnya. Orang-orang Quraisy tidak mau. Kemudian kata Abdul Muttalib, ini nazar, saya harus laksanakan. Lalu bagaimana caranya supaya saya lepas dari nazar ini? Maka mereka mengatakan, kita berhukum kepada dukun. Kita datangi lagi dukun itu. Akhirnya datang lagi ke dukun itu. Kata dukun itu, kalau memang engkau tidak mau menyembelih putramu, maka engkau harus berbuat qur'ah, diundi, sediakan 10 ekor unta, kemudian kau undi. Mungkin kalau sekarang kayak ngocok arisan gitu ya, ditulis 10 ekor unta, kertas satunya ditulis Abdullah, dikocok gitu ya, dikeluarkan. Kalau pas keluar Abdullah, terpaksa disembelih. Kalau yang keluar 10 ekor unta, maka cukup yang disembelih 10 ekor unta ini. Ketika kocokan pertama, Abdullah pula yang keluar, pasang lagi 10 ekor unta, dikocok lagi, Abdullah lagi yang keluar, pasang lagi 10 ekor unta, sampai 100 ekor unta, baru keluar unta. Dari situ maka 100 ekor unta disembelih, dan ini pun menjadi diat bagi para pembunuh. Orang kalau yang membunuh, qisas. Itu kalau semua keluarga setuju. Tapi kalau tidak semua keluarga setuju, maka tidak boleh qisas. Berarti bayar diat 100 ekor unta. Jadi qisas itu tidak sembarang. Umpamanya saya keluarga 10 orang. Kalau sepakat 10 orang ini mengatakan dia harus qisas karena dia sudah membunuh satu di antara keluarga kami, maka dia harus dibunuh. Berarti tegak qisas tuh. Kenapa? Karena sepakat semua keluarga. Tapi kalau 9 orang sepakat, satu tidak bisa qisas. Berarti harus beralih kepada hukum Islam yang kedua, dari qisas ke diat. Dan diatnya pembunuh itu dia harus membayar 100 ekor unta kepada korban. Nah, ketika sudah disembeli, karena Abdul Muttalib itu kan peternak unta, makanya kalau saya cerita kepada antum cerita Abraha ketika hendak menyerang Ka'bah, Abraha itu kan mencuri untanya Abdul Muttalib kan, 200 ekor unta. Karena memang Abdul Muttalib itu peternak unta, untanya banyak. Jadi kalau unta 100 itu gampang ya, gampang sekali disembeli, karena dia memang peternak unta. Jadi setelah kemudian disembeli 100 ekor unta ini, maka selamatlah Abdullah. Dari sinilah maka Nabi SAW disebut Ibnu Adz-Dzabi, anak dari orang tua yang akan disembeli, Abdullah ya. Intinya bahwa Abdul Muttalib itu punya anak 10. Tetapi dari 10 anak ini, yang hidup sampai Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul cuma 4 saja, yang 6 meninggal. Pertama, Abu Lahab,
Yang kedua Abu Talib, yang ketiga Hamzah, dan yang keempat Abbas. Ini 4 paman yang menyaksikan diangkatnya Nabi menjadi Nabi dan Rasul. Dari 4 pamannya ini terbagi menjadi 3. Ada paman-pamannya Rasul yang masuk Islam, dialah Hamzah dan Abbas. Yang kedua ada pamannya yang tidak masuk Islam tetapi seluruh hidupnya untuk membela Islam, Abu Talib. Dan yang ketiga ada pamannya yang sama sekali tidak mau masuk Islam dan justru menjadi penentang Islam. Itulah Abu Lahab yang kita ceritakan di sini. Dia tidak masuk Islam, justru memusuhi Islam, sehingga turun suratul Masad atau suratul Lahab mencela Abu Lahab. Subhanallah ikhwan, suratul Lahab ini bukan surat yang panjang, bukan seperti Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa gitu ya. Tapi suratul Lahab ini kan surat pendek sekali, sehingga mudah dihafal. Bukan antum saja, anak-anak antum pun hafal suratul Lahab itu. Artinya ayat ini akan mudah dibaca dan akan senantiasa dibaca, karena Allah tidak selipkan kisahnya di tengah-tengah Al-Baqarah, di tengah-tengah Ali Imran, di tengah-tengah An-Nisa, tidak, tetapi menyendirikan suratul Masad menjadi surat sendiri dalam juz amma, dan termasuk Qisarus Suwar namanya, surat terpendek, sehingga mudah dihafal. Subhanallah ya, setiap hari kita mendengar imam membaca Tabbat Siada, bahkan ini surat favorit antum dalam surat-surat antum, Tabbat Siada. Itu lagi Tabbat Siada, Tabbat, berarti menunjukkan bahwa Abu Lahab itu dicela setiap hari sejak zaman Rasul sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan, karena surat ini akan sering dibaca dibandingkan surat-surat yang lainnya. Juga Abu Lahab, subhanallah ya. Dan kaidah Al-Quran ikhwan, kata para ulama, siapapun yang dicela dalam Al-Quran pasti akan diakhiri dengan su'ul khatimah. Siapapun yang dicela dalam Al-Quran akan diakhiri kehidupannya su'ul khatimah. Ketika Abu Jahal dicela dalam Al-Quran, ketika turun surat kepada Abu Jahal karena hendak menunjang Rasul saat sujud, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla, ara'aita in kana 'alal huda. Tidakkah kau lihat seorang hamba yang melarang orang untuk sholat, maksudnya melarang Abu Jahal yang sedang sholat Nabi SAW. Bagaimana kalau dia lebih berpetunjuk dibandingkan dia? Ayat ini kan turun kepada Abu Jahal. Ketika ayat ini mencela Abu Jahal mati su'ul khatimah. Al-Walid ibn Mughirah dicela dalam suratul Mudaththir, di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altuhu malam mamduda wa banina syuhuda, sampai kepada sauslihi saqar, kami akan masukkan dia ke neraka saqar. Ayat ini turun kepada siapa? Al-Walid ibn Mughirah, dan Al-Walid ibn Mughirah mati su'ul khatimah. Sama dengan ayat ini Abu Lahab, ketika Allah cela tabbat siada abi lahabi watab, sampai mati Abu Lahab tidak dapat hidayah, padahal dia pamannya tuh, ya kan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Abu Lahab namanya adalah Abdul Uzza. Abdul Uzza, Uzza itu patung, kan ada patung-patung yang disembah orang-orang jahiliyah, Lata, Uzza, Manat, Khubal, itu kan patung-patungnya jahiliyah. Lah Uzza itu salah satu patung yang dituhankan. Lah nama Abu Lahab itu adalah Abdul Uzza, artinya nama kesyirikan. Makanya kenapa kemudian setelah suratul Masad turun suratul Ikhlas kan, Qul huwallahu ahad, karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak punya Uzza sebagai syarikatnya, dan Al-Quran sendiri tidak mencantumkan nama aslinya. Allah tidak mengatakan tabbat siada abil Uzza watab, haruskan begitu, itu kan nama aslinya. Tapi Al-Quran menyebutkan kunyahnya, tabbat siada abi lahabi watab. Kenapa?
sebab Allah tidak mau ada nama kesyirikan dalam Quran. Karena Abdul Uzza nama syirik, hamba Uzza, sementara Allah subhanahu wa ta'ala tidak punya syarikat dengan Uzza. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Makanya Allah tidak mau nama kesyirikan ada dalam Quran. Makanya Allah tidak menyebut nama aslinya Tabbat Yada Abil Uzza, tetapi Allah ambil kunyahnya Tabbat Yada Abil Lahab wa Tab. Faedah yang kedua, ketika Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyebut namanya, hanya menyebut kunyahnya, cerita Abu Lahab tidak sampai di zaman itu saja, tapi akan datang dan lahir Abu Lahab yang semisal dengan Abu Lahab di zaman itu sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Abu Lahab bukan satu, Abu Lahab banyak. Yang menentang dakwah Rasul itu akan banyak. Maka siapapun yang menentang dakwah Rasul, kita katakan dia Abu Lahab. Dia Abu Lahab. Tapi kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan kunyahnya, hanya menyebutkan namanya Tabbat Yada Abil Uzza wa Tab, berarti ketika Abil Uzza meninggal, sampai di sini ceritanya, tidak akan ada Abil Uzza lagi. Tapi ketika menyebutkan kunyahnya, maka akan lahir Abu Lahab yang semisal dia sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Itulah faedahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, Abu Lahab ini memiliki istri namanya Arwa bintu Harbin. Arwa bintu Harbin ini sekali lagi dia saudari daripada Abi Sufyan, saudari daripada Abi Sufyan. Abu Sufyan ma'ruf pemimpin Arab, bahkan dia yang memimpin tentara orang-orang musyrik melawan Rasul di mana? Di Uhud, dan menang dia. Rasul kalah. Tetapi kekalahan Nabi SAW bukan aib. Makanya ketika terjadi perdebatan antara Al-Imam Al-Baqillani dengan pemimpin Romawi, pemimpin Nasrani, pemimpin Romawi mengatakan kepada Al-Imam Al-Baqillani, apakah Nabi kalian berperang? Kata Imam Baqillani, iya berperang. Apakah menang dalam peperangan? Ya, menang dalam peperangan. Apakah juga kalah? Ya, kalah. Bagaimana mungkin Nabi kalah, katanya. Harusnya Nabi itu menang, kan ada mukjizat dia. Kata Al-Baqillani kepada Raja Nasrani mengatakan, lalu bagaimana dengan Isa? Kenapa bisa disalib? Bagaimana mungkin Nabi disalib, katanya. Dibalik kan gitu. Ya kan? Artinya menang kalah itu watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hari itu kan berputar. Kadang susah, kadang senang, kadang tertawa, kadang menangis, kadang berkumpul, kadang berpisah, kadang menang, kadang kalah. Itu tabiat manusia seperti itu. Ya, bukan sebuah aib. Nah, di sini Abu Sufyan itu pemimpin Arab, orang kaya, tajir. Nah, saudarinya namanya Arwa bintu Harbin menikah dengan Abu Lahab, karena Abu Lahab sekali lagi orangnya ganteng, ya, orangnya parlente bahasa kita, pakai baju bagus, kendaraan bagus, karena dia kaya masalahnya. Dan di zaman itu orang kaya menikah dengan orang kaya, walaupun berbeda suku kan. Abu Lahab ini dari Bani Abdul Manaf, bukan, sementara Arwa bintu Harbin dari Bani Mahzum, dari kabilahnya Abu Jahal. Tetapi menikah Abu Lahab dengan Arwa bintu Harbin, dan dua-duanya menjadi musuh Nabi SAW, bahkan simbol permusuhan antara syirik dan tauhid, Abu Lahab dan Arwa bintu Harbin. Dan tidak ada satu surat yang khusus membicarakan satu keluarga yang memusuhi Nabi SAW kecuali Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, ila akhiril ayat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana bentuk permusuhannya? Nabi SAW dikisahkan dalam sebuah hadis. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari Rabi'ah ibn Ibad. Jadi Rabi'ah ini suatu ketika masa jahiliyah belum masuk Islam. Rabi'ah ini menceritakan
Jadi suatu ketika dia berada di pasar, dilihatnya Nabi SAW sedang berdakwah kepada orang-orang pasar. Dalam riwayat, sedang berdakwah di tengah-tengah jemaah haji di musim haji. Nabi SAW berteriak, "Qulu la ilaha illallah, qulu la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah, tuflihu, kalian akan selamat." Abu Lahab ini melempari kerikil dari belakang sampai mengenai punggung Rasul, sambil mengatakan, "La tusaddiquhu fa innahu kadzib." Jangan kalian benarkan, ucapannya itu dusta. Maka orang-orang kemudian mengatakan kepada Rabi'ah, "Siapa orang ini dan siapa yang melemparinya?" Maka dia mengatakan, yang satu adalah keponakannya Muhammad, dan yang satu adalah pamannya yang melemparinya, dan mengatakan, "Jangan kau benarkan karena dia dusta." Tantangan dakwah, ikhwan. Kalau yang mengatakan dusta itu orang lain, mungkin ringan. Tapi kalau yang mendustakan pamannya sendiri, apa kata orang? Oh, pamannya sendiri mengatakan dusta, apalagi kami, gitu bahasanya kan. Ya. Ini kan tantangan awal dakwah Nabi SAW. Sampai tidak cukup dari itu, Abu Lahab itu selalu bawa kotoran, kemudian diletakkan di tangga rumah Nabi SAW setiap hari. Nabi tersakiti dengan kotoran unta itu. Setiap hari diletakkan di tangga itu. Sampai kadang Nabi SAW bersedih. Sampai suatu ketika dia berteriak dan mengatakan, "Apakah tetangga yang seperti ini yang berlaku kebaikan kepada tetangganya?" Karena di zaman itu manusia suka menghormati tetangga walaupun jahiliyah. "Apakah begini menjadi seorang tetangga?" kata Nabi SAW. Maka terdengarlah keluhan Nabi SAW kepada Hamzah ketika itu. Dan Hamzah itu asadullah. Dia kalau berburu, yang diburu bukan kijang gitu, yang diburu macan, yang diburu singa gitu, maka disebut asadullah begitu ya. Ketika dia mendengar seperti itu, marah dia. Padahal ketika itu dia belum masuk Islam. Hamzah itu belum masuk Islam. Tetapi melihat keponakannya dihinakan oleh keluarganya sendiri, Abu Lahab, marah dia. Diambilnya kotoran itu, dicarinya Abu Lahab, kemudian setelah ketemu dilemparkan ke kepalanya. Apa seperti ini kau jadi tetangga yang baik, katanya. Wa ana ala dini Muhammad, sementara aku berada di agama Muhammad. Padahal dia belum masuk Islam, tapi sudah mengatakan seperti itu karena saking jengkelnya gitu kan. Ini penghinaan masalahnya. Walaupun belakangan Hamzah kemudian masuk Islam ya. Intinya bahwa Abu Lahab seperti itu. Cukup sampai di sini? Tidak. Bahkan ketika perang Badar, Abu Lahab ini kan pengecut. Dia tidak ikut dalam perang Badar bersama orang-orang musyrik. Dia nyewa orang untuk berangkat ke Badar. Kamu saya bayar, kau ikut sana perang lawan Muhammad itu. Jadi sampai seperti itu. Cukup sampai di sini? Tidak. Abu Lahab itu kan punya putra. Putra-putra beliau itu ada 4. Utbah ibn Abi Lahab, kemudian Utaibah ibn Abi Lahab, kemudian Mu'tab ibn Abi Lahab, dan yang terakhir perempuan namanya Dzurrah bintu Abi Lahab. Lah 2 putra Abi Lahab ini, Utbah dan Utaibah, itu menikahi 2 putri Nabi SAW sebelum beliau diangkat jadi Nabi dan Rasul. Salah satu di antara mereka menikahi Ruqayyah, putri Rasul, dan yang lainnya menikahi Ummu Kulthum. Lihat, sebenarnya kemuliaan ya kan. Utbah dan Utaibah menikah 2 putri Rasul. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan keduanya belum menggauli keduanya. Hanya dinikahkan, kemudian keduanya safar ke Syam dalam rangka untuk berniaga. Lah ketika mereka berada di Syam, Utbah dan Utaibah ini, disitulah Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Mereka tidak tahu. Sepulangnya mereka, tiba-tiba keduanya sudah melihat permusuhan ayahnya dengan Nabi SAW. Maka datang saja, keduanya duduk di kursi, maka Arwah bintu Harbin, istri Abu Lahab, mengatakan, "Ra'si
wa ra'sukum haram. Kepalaku dan kepala kalian berdua haram jika di rumah ini masih ada Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Ceraikan keduanya. Untuk menyakiti Rasul. Maka akhirnya kemudian Utaibah mengembalikan mengembalikan Ummu Kulthum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceraikannya. Tapi Utbah ini dia agak sangar sedikit. Dia ingin menunjukkan supaya bangga di hadapan bapaknya. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Muhammad, aku ceraikan putrimu." Setelah itu kemudian dia meludahi Rasul dari jarak dekat. Tapi ludah itu tidak kena. Meludahi seorang nabi, ikhwan, ini sebuah jarimah, kriminal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam murka, kemudian berdoa kepada Allah, "Allahumma sallit 'alaika kalbun min kilabik." Ya Allah, utus kepada orang ini anjing dari anjing-anjingmu, kata Rasul. Oh, bayangkan, Nabi kalau sudah berdoa mustajab. Pulanglah Utbah ini bercerita kepada ayahnya bahwa dia didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allahumma sallit alaihi kalbun min kilabi. Ya Allah, utuslah kepada orang ini anjing dari anjing-anjingmu. Mendengar ini Abu Lahab ketakutan tuh, karena dia tahu bahwa doanya Rasul pasti mustajab tuh, walaupun dia masih jahiliyah. Maka keesokan harinya ketika hendak berangkat ke Syam berdagang, dia kumpulkan kawan-kawannya dan dia terngiang dengan doa Nabi SAW dan mengatakan, "Jaga putraku." Seolah-olah dia yakin. Berangkatlah orang ini ke Syam. Dan Allah takdirkan ketika sampai di perbatasan Syam, mereka sedang istirahat di bawah pohon. Ketika Utbah bangun, rupanya ada singa di hadapannya, langsung kemudian menerkamnya sehingga terputus kepala dari badannya. Sehingga ketika singa itu menerkam lehernya, dia sempat berbicara dan mengatakan, "Qatalani Muhammad, qatalani Muhammad," katanya. Muhammad sedang membunuhku, Muhammad sedang membunuh. Di mana? Rasul di Madinah, ini di Syam. Kan gitu ya. Tapi begitulah ikhwatu fillah azab Allah subhanahu wa ta'ala, siapapun yang menghina Rasulnya, menghina walinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala kumandangkan perang bersamanya. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak bermanfaat hartanya, wa ma kasab, dan apa yang ia usahakan dari anak-anaknya. Begini ikhwan, sirru tughyan, rahasia orang bisa berbuat zalim, ataupun rahasia orang bisa berbuat jahat ataupun melampaui batas, itu salah satunya karena harta. Makanya Allah mengatakan, "Kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna." Manusia itu mudah melampaui batas, melakukan kezaliman apabila Allah lebihkan dia dari harta. Orang kalau sudah banyak fulusnya, gitu ya, orang kalau sudah banyak uangnya, kaya raya, pasti congkak dia, pasti sombong. Apalagi kemudian mendapatkan pangkat, jabatan dan kedudukan, makin sombong. Itulah rahasia kejahatan orang itu ada di harta. Makanya Rasul mengatakan, "Malun saleh li rajulin saleh." Harta yang baik itu kalau yang megang orang baik, sama dengan harta yang buruk itu kalau yang memegang orang jahat. Maka harta itu siapa yang memegangnya? Kalau dia orang baik, maka akan dibelanjakan kepada yang baik. Kalau dia orang jahat, pasti dibelanjakan kepada yang jahat. Abu Lahab ini, seluruh kekayaannya digunakan untuk memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika kemudian manusia membicarakan soal dia, "Ma sayasla narun dzata lahab," bahwa dia akan dimasukkan ke neraka yang menyala-nyala apinya, dia kumpulkan sahabat-sahabatnya dan mengatakan, "In kana ma qala Muhammadun la sadiq," kalau seandainya apa yang dikatakan Muhammad itu benar, saya akan dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Tenang saja, hartaku banyak, katanya, anak-anakku sukses-sukses, mereka akan menjadi tebusan bagiku. Ketika dia mengatakan seperti itu, maka Allah katakan, "Ma agna anhu maluhu wa ma kasab," tidak manfaat harta dan juga anak-anaknya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Karena pada hari di mana tidak bermanfaat harta dan kekayaan,
Yang bermanfaat itu orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat, kata Allah. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Sayasla naran dzata lahab, bahwa Abu Lahab sudah dipastikan akan masuk ke neraka yang menyala-nyala. Artinya bahwa ini vonis dari Allah. Maka ketika kita katakan Abu Lahab di neraka, boleh, karena Allah yang mengatakan sayasla naran dzata lahab. Tapi orang-orang yang tidak diponis, jangan kemudian kita ponis, ya, karena memfonis orang masuk neraka bukan hak wewenang kita. Makanya di zaman Bani Israel ada dua orang bersaudara, yang satunya ahli ibadah, yang satunya ahli maksiat. Yang ahli ibadah tiap hari ngasih nasihat, tobatlah kau udah kelamaan maksiat, katanya. Tetapi dia tidak mau tobat juga. Sampai akhirnya karena tiap hari nasihati, marahlah si kawan yang maksiat ini dan mengatakan, apakah Allah sengaja mengutus kamu untuk menjadi raqib? Maksudnya mengawasi aku terus, gitu ya. Sampai pada waktunya orang yang baik ini terpeleset lisannya dan mengatakan, illam tatub, kalau kau tidak bertobat, wallahi demi Allah, bersumpah pula dia kepada Allah, la yaghfirallahu lau aw la yunjika minan nar. Allah tidak akan mengampuni dosamu, bahkan Allah tidak akan keluarkan kamu dari api neraka. Memponis orang dengan neraka dia, ya. Akhirnya keduanya meninggal. Yang ahli ibadah Allah masukkan ke neraka, yang ahli maksiat Allah pula masukkan ke surga. Kenapa? Karena yang ahli maksiat sebelum meninggal dia bertobat. Yang ahli ibadah dia tidak mencabut kata-katanya yang melewati batas takdir Allah Azza wa Jalla. Akhirnya dia masuk ke neraka gara-gara dosa lisannya. Nggak boleh kita memponis orang masuk neraka, karena itu ponis itu hak Allah. Sama dengan mengatakan fulan kafir, tidak boleh, kecuali yang dikafirkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Seperti Al-Quran mengatakan Yahudi kafir, ya kita katakan Yahudi kafir. Seperti mengatakan Nasrani kafir, ya kita katakan Nasrani kafir, karena Quran yang mengatakan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab, kan itu. Tapi kalau Quran dan Sunnah tidak mengkafirkan, jangan coba-coba mengkafir kafirkan orang, karena manhaj kita bukan manhaj takfir. Maka ketika Allah mengatakan sayasla naran dzata lahab, maka kita katakan Abu Lahab di neraka, nggak apa-apa, karena ada ayatnya, ya. Kemudian Allah mengatakan wa mra'atuhu hammalatal hatab. Arwa bintu Harbin itu kan istri daripada Abu Lahab, tapi Quran tidak menyebutkan wa zaujatuhu. Harusnya kan wa zaujatuhu. Istri dalam bahasa Arab itu zauja. Kalau imra'atun itu wanita, wanita bisa siapa saja, ya. Kenapa Al-Quran mengistilahkan dengan kalimat imra'ah, bukan zauja? Tentu ada maksudnya. Sama ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan istri Lut dan istri Nuh menggunakan kalimat imra'ah. Daraballahu masalan lilladzina kafaru ra'ata Nuhin wa ra'ata Lut. Tidak disebut zaujatun Nuh atau zaujatul Lut, kan? Kenapa? Karena keduanya sebenarnya tidak pernah ada ketenangan di rumah itu. Lain dengan Nabi SAW. Kul ya ayyuhan nabi kul li azwajika wa banatika wa nisa'il muslimin, kan itu ya. Katakan kepada azwaj, istri-istrimu, bukan kepada wanita, bukan begitu. Kenapa? Karena Nabi SAW dan istri-istrinya itu dalam rumah itu ada mawaddah, ada sakinah, ada rahmah. Tapi ketika Al-Quran itu menyebut kalimat imra'ah, berarti sebenarnya di dalam rumah tangga Abu Lahab itu tidak ada mawaddah, tidak ada sakinah, tidak ada rahmah. Sama dengan keluarga Lut dan keluarga Nuh. Karena dua istri ini semua kufur. Nuh istrinya kufur, Lut istrinya kufur. Tidak ada mawaddah lagi. Lah sebenarnya antara Abu Lahab dengan Ummu Jamil atau Arwa bintu Harbin itu tidak harmonis keluarganya, selalu bertengkar, itu maksudnya. Apalagi di luar. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan wa zaujatuhu, tetapi Allah menyebutkan wa mra'atuhu, ya. Wa mra'atu seolah-olah bukan istrinya, wanita lain, padahal itu istrinya, kan itu. Menunjukkan bahwa
sebenarnya keluarga Abu Lahab itu tidak ada ketenangan di dalam rumah itu. Mereka ribut terus. Karena kalau keluarga ikhwan sudah tidak beres, pasti persoalan di luar tidak akan beres. Coba antum kalau bertengkar dengan istri antum, pusing antum. Pusing nggak? Atau senang? Jadi lagi. Pasti pusing lah kan. Bertengkar dengan istri pusing. Pasti akan mempengaruhi pekerjaan, mempengaruhi muamalah dan begitu seterusnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan wa mar'atuhu, di sini menunjukkan adanya kekompakan antara suami istri. Kalau antum baca suratul Tahrim, di situ kan ada macam-macam keluarga. Ada keluarga itu istrinya baik, suaminya jahat. Seperti Asia bintu Muzahib, istrinya baik, tapi suaminya Fir'aun, jahat. Kemudian yang kedua ada terbalik, suaminya baik, istrinya jahat pula. Seperti keluarga Nuh dan Lut, istrinya berkhianat kepada keduanya. Maksud berkhianat di sini bukan selingkuh, bukan, tapi tidak beriman kepada kenabian dan kerasulan suaminya sehingga kufur. Kemudian ada keluarga yang dua-duanya baik, keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ada juga yang dua-duanya jahat seperti keluarga Abu Lahab ini. Dua-duanya jahat, suaminya jahat, istrinya pun jahat. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan al-khabithatu lil khabithin. Wanita-wanita jahat itu untuk laki-laki yang jahat juga, tapi laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Wat-tayyibina lit-tayyibat, wat-tayyibat lit-tayyibin, gitu. Dibolak-balik, lupa saya. Yang jelas bahwa Allah mengatakan wa mar'atuhu hammalatal hatab, dan istri Abu Lahab maksudnya Arwa bintu Harbin atau kunyahnya Ummu Jamil, adalah pembawa kayu bakar. Ada yang mengatakan bahwa kalimat pembawa kayu bakar ini dibawa kepada makna hakikat, ada juga dibawa kepada makna majaz. Adapun dibawa kepada makna hakikat, memang dia nyuruh orang untuk mengambil pohon-pohon yang berduri, seperti pohon bidara itu kan banyak durinya tuh. Pohon bidara itu durinya banyak. Dan di zaman itu jarang orang pakai sandal. Sandal itu mahal di zaman itu. Mereka kalau pakai sandal itu untuk safar saja. Jadi kebanyakan mereka nyeker gitu. Sama ketika antum masih kecil, masih SD lah kan itu. Kadang-kadang lebih sayang sepatunya dibandingkan kakinya, dijinjing gitu. Gitu kan? Jadi ini mana nih lebih sayang sepatunya daripada kakinya. Kalau becek itu kadang-kadang dilepas dijinjing pula gitu, kakinya nggak sayang, dia lebih sayang sepatunya. Nah di zaman, apalagi di zaman Rasul gitu kan, sandal sepatu itu sesuatu yang sangat berharga sekali, sehingga kalau umpamanya berjalan itu tanpa sandal, tiba-tiba kemudian di situ ada pohon-pohon berduri di malam hari, pasti akan tersakiti dengan itu. Lah itu kerjaannya Ummu Jamil tuh, menyakiti Nabi SAW. Ataupun makna majaz, maksudnya di sini hammalatal hatab, di sini artinya kesana kemari mengadu domba, menyebarkan gosip, mungkin bahasa kitanya. Dan perempuan kalau sudah gosip itu luar biasa. Berita di sini sudah sampai ke Batam Center, dari Batam Center sudah sampai ke Batu Haji, dari Batu Haji nyebrang pula ke Tanjung Pinang. Kan begitu ya, gosipnya perempuan. Tapi zaman dulu mungkin gosipnya agak lama nyebarnya. Kenapa? Karena belum ada WA, belum ada Instagram, belum ada Facebook, ya kan. Jadi lama gitu nyebar gosip tuh, lama, dari mulut ke mulut, dari telinga ke telinga. Tapi zaman sekarang ini nggak usah nunggu minggu bulan buat gosip, nulis status langsung tersebar hari ini gosipnya itu. Subhanallah ya. Itulah yang dikatakan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa rajulun yakdzib hatta balagal ufuq, katanya. Seorang laki-laki yang berdusta sampai dustanya ini melambung ke ufuk sana. Kan ada yang diadab ketika Nabi SAW kemudian melihat adab kubur. Ada orang yang kemudian diterlentangkan, kemudian berdiri orang yang membawa
pisau berbentuk cerulit itu. Kemudian orang ini digantung, kakinya di atas, kepalanya di bawah. Setelah itu dimasukkan cerulitnya kan, disobek sampai ke tengkuknya. Kemudian diganti sebelah kirinya, disobek sampai ke tengkuknya. Kemudian dicongkel, matanya disobek sampai ke tengkuknya, sampai rusak wajahnya. Sehingga Rasul mengatakan, "Mahadan, kenapa azabnya orang ini? Ngeri kali," kata Rasul. Kata Jibril, karena dia ketika di dunia dia berdusta sampai kedustaannya melambung ke ufuk. Maksudnya kedustaannya itu sampai kemana-mana. Di zaman Rasul menyebarkan dusta itu tidak mudah kan, karena bagaimanapun kalau tidak ada media, hanya dari orang ke orang, mulut ke mulut kan mungkin berhari-hari baru menyebar. Tapi di zaman sekarang untuk menyebar sebuah kedustaan 1 detik kita copy paste itu sudah kemana-mana tuh ya. Jadi hadis ini memang paling cocok dengan di zaman sekarang ini dibandingkan di zaman dulu prakteknya. Kembali bahwa pekerjaan dari Arwah bintu Harbin itu adalah menyebar fitnah. Apalagi dia orang berduit, dia orang kaya, dia orang terpandang, tentu punya pasukan. Mama nggak mungkin tidak punya pasukan. Dia bisa sanggup bayar, tolong kau buat gosip tentang Muhammad, katakan Muhammad begini-begini. Kamu nih saya bayar. Kau ngomong begitu, mengadu domba ke sana kemari. Hammalatul hatab, pembawa kayu bakar, dibakarnya orang-orang itu supaya memburuk-burukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dia punya perhiasan kalung di lehernya. Itu sampai kalung itu diambilnya, dijualnya hanya untuk membiayai memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sebagai balasannya fi jidihahab lum min masad, maka di akhirat kelak akan ada sabut kelapa yang dibakar oleh api kemudian dikalungkan di lehernya, karena al jazau min jinsil amal. Balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Ketika dia menjadikan kalung sebagai modal dana untuk memusuhi Rasul, maka kelak akan dikalungkan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah suratul Masad. Suratul Masad dan akan dibaca sampai kiamat dibangkitkan. Walaupun kemudian 3 anak Abi Lahab belakangan setelah Fathu Mekah semua masuk Islam. Taibah, Utbah, Dzurrah bintu Abi Lahab semua masuk Islam setelah Fathu Mekah. Tetapi 3 orang, Abu Lahab, istrinya Arwah bintu Harbin dan Utbah, mereka mati di atas kekufuran dan su'ul khatimah. Ini diantara kisah Abu Lahab yang terdapat dalam suratul Lahab. Bagaimana wafatnya Abu Lahab? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada yang mengatakan wafatnya Abu Lahab itu ketika perang Badar. Allah menangkan kaum muslimin, dan perang Badar itu pemicunya adalah Abi Sufyan, suami ataupun saudara daripada istrinya Abi Lahab. Itulah pemicunya. Karena ketika Nabi mendengar bahwa Abu Sufyan membawa kafilah dagang dari Syam dibawa ke Mekah, Rasul ingin mengambil kafilah dagang itu sebagai balasan ketika sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, hartanya diambil orang Quraisy. Makanya al-jaza min jinsil amal, harta ini harus kita ambil sebagai balasan mereka mengambil harta kita dulu waktu hijrah, kata Rasul. Rupanya Abi Sufyan mendengar kabar berita bahwa akan ada penyerangan kepadanya, maka segera dia menyewa seorang laki-laki namanya Dhamdham, pemacu kuda tercepat kala itu, untuk memberitahu orang-orang yang di Mekah bahwa dia akan diserang. Maka mendengar hal itu Abu Jahal bangkit, kemudian membawa pasukan besar untuk menyelamatkan Abu Sufyan. Rupanya berjumpa di Badar. Ketika itu Rasul tidak tahu bahkan akan melawan pasukan sebanyak itu, karena niatnya tidak hendak berperang di Badar, tetapi hendak mengambil hartanya Abu Sufyan. Makanya ketika itu Rasul tidak banyak membawa orang, hanya 300 orang saja, sementara Abu Lahab membawa 1000 lebih. Maka Nabi SAW wajar kalau seandainya di malam hari ketika keesokan harinya terjadi perang Badar, ada kekhawatiran manusiawi, sehingga dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, in tahlik hadil isabah falan tu'bad abada. Ya Allah, kalau kau hancurkan kelompok yang sedikit, kau tidak akan ada yang menyembah lagi.
Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala kirim bantuan, 5.000 malaikat turun dipimpin Jibril, dan mereka hanya bisa dilihat oleh orang kafir tetapi tidak bisa dilihat kaum muslimin. Tunggang langgang orang kafir mengalami kekalahan, 70 orang kena tawanan. Salah satu yang berhasil melarikan diri adalah Abu Sufyan. Selamat dia lari ke Mekah. Sampai di Mekah berjumpa dengan Abu Lahab, kemudian menceritakan kekalahan di Badar dan mengatakan bahwa ketika kami perang, pasukan Muhammad itu tiba-tiba datang dari arah mana saja, ada yang berkuda-kudanya warna putih dengan jubah yang sangat putih, di tangannya pedang, macam-macam cerita. Kami pun dibuat tunggang langgang. Nah, di samping Abu Lahab ini ada budaknya Abbas ibn Abdul Muttalib. Dia masuk Islam tapi menyembunyikan keislamannya. Tapi spontan dia mengatakan, itulah malaikat yang menolong nabinya, katanya. Marah Abu Lahab. Dia ngomong di sampingnya. Ketika dia ngomong di sampingnya, marah Abu Lahab, ditamparnya budaknya Abbas ibn Abdul Muttalib sampai tersungkur. Kemudian dia pergi melapor kepada majikannya. Ketika itu Abbas tidak ada, yang ada istrinya Fadl, Ummu Fadl. Marah Ummu Fadl, budaknya ditempeleng sama Abu Lahab. Diambilnya kayu, dicarinya Abu Lahab. Kurang ngajar, budak saya ditampar dia, katanya. Akhirnya setelah ketemu Abu Lahab, dipentung kepalanya sampai berdarah. Ada yang mengatakan sebab lukanya ini yang menjadikan kematiannya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Abu Lahab terkena penyakit semacam taun, wabah. Ini semacam corona di zaman sekarang mungkin ya. Ketika dia hendak safar berdagang, tiba-tiba kemudian dia melemah di tengah jalan dan meninggal. Jasadnya dibiarkan 3 hari sehingga membusuk. Maka orang-orang mengatakan kepada putra-putranya, kenapa kau tidak urus jenazah bapakmu? Tapi putra-putranya pun tidak berani mengambilnya karena sudah busuk 3 hari. Akhirnya terpaksa dikuburkan dengan cara dirajam, dilempari batu sampai numpuk. Itulah kuburannya. Lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala hinakan Abu Lahab dengan kematian su'ul khotimah dan cara penguburan yang luar biasa dihinakan. Sama dengan Abu Rughal. Abu Rughal itu adalah petunjuk ataupun yang menunjuk jalannya Abraha ke Ka'bah. Jadi Abraha ini kan lewat ke Taif. Orang-orang Taif kaget. Dia dikhawatirkan Abraha menyerang Taif, sementara di Taif itu ada Ka'bah, patungnya Lata yang disembah oleh orang-orang Taif. Kata orang Taif kepada Abraha, ya Abraha, kamu jangan menyerang Ka'bah kami. Yang kau maksudkan bukan Ka'bah kami, maksudnya Ka'bahnya Lata. Yang kau maksudkan di sana Ka'bahnya, katanya. Aku akan berikan petunjuk jalan kepadamu. Maka diutuslah seorang laki-laki namanya Abu Rughal untuk menunjukkan Abraha ke tempat Ka'bah. Berangkat Abraha dengan Abu Rughal ini. Di tengah jalan Abu Rughal kemudian meninggal karena dia sudah mengkhianati bangsa Arab, menunjuk jalannya Abraha menuju Ka'bah. Maka sampai hari ini kuburan Abu Rughal itu dilempari batu. Pengkhianat gitu kan. Itulah kematiannya seperti itu. Nah, Abu Lahab itu juga sama, dikubur dengan cara dilempari batu, kayak orang dirajam ya. Maka dari sini menunjukkan bahwa betapa ngerinya kematian Abu Lahab, dan itu balasan bagi orang yang menghina Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu alam. Ini di antara tafsir surah Al-Masad. Taib, sebelum saya tutup, silahkan kalau ada yang mau bertanya, silahkan bertanya, baik ikhwan ataupun akhwat. Ya. Zaman kenabian itu kan kita akan perangan kalau zaman sekarang tuh konteksnya dengan sekarang tuh ada kan cara kita itu yang mirip-mirip memusuhi Rasulullah itu. Mirip Abu Lahab gitu Ya. Ada nggak orang sekarang mirip Abu Lahab? Banyak ya, orang-orang yang berusaha menghalang-halangi dakwah Nabi SAW banyak, terutama orang-orang yang mendakwahkan tauhid, orang yang mendakwahkan sunnah Rasul. Betapa banyak yang menentang, ditentangnya ya.
dan dikatakan yang mendakwahkan tauhid dibalik seolah-olah dia pula yang mendakwahkan kesyirikan gitu ya. Yang mendakwahkan sunnah dibalik pula seolah-olah dia yang mendakwahkan sesuatu yang menyelisih sunnah. Terkadang dicaci, dimaki, dibuat media, dijelek-jelekan, dikomentari macam-macam. Intinya bahwa siapapun yang menghalang-halangi dakwah, itulah terwarisi sifatnya Abu Lahab. Lihat orang-orang liberal, mereka menghalangi dakwah kan begitu, karena mereka menganggap semua agama sama, dan agama yang dibawa Nabi SAW bukan satu-satunya agama yang paling benar. Abu Lahab lah orang itu. Gimana pula? Karena mereka orang zindik. Wallahu a'lam. Bismillah, Ustaz Afwan ingin bertanya tentang mimpi Abdul Muthalib yang melihat burung mematu di padang pasir yang akhirnya digali sampai keluar air Zam-Zam. Pertanyaannya, apakah yang ada dalam mimpi itu sama dengan air Zam-Zam yang ada sejak Nabi Ismail? Bukankah sumur Zam-Zam itu terletak dekat dengan Ka'bah? Mohon penjelasannya. Iya, Ka'bah itu sudah dikubur. Ka'bah itu sudah dikubur ketika suku Jurhum dikalahkan. Dulu yang menguasai Arab itu kan suku Jurhum. Suku Jurhum itu kabilah istrinya Ismail. Jadi Ismail alaihi salatu wassalam ketika dibawa oleh Ibrahim dengan ibundanya Hajar ke negeri Mekah, biwadin ghairi di zar'in inda baitikal muharram, di lembah yang tidak ada tanaman sama sekali, kering kelontang. Maka kemudian Ibrahim pergi ke Palestina. Akhirnya kemudian di situ ada keajaiban, Jibril datang menusukkan satu sayapnya keluar Zam-Zam. Kenapa disebut Zam-Zam? Karena ketika Hajar berusaha mencari air ke sana kemari nggak ketemu. Lari ke Safa, lari ke Marwah, lari ke Safa, lari ke Marwah sampai 7 kali, sehingga jadi manasik haji hari ini. Ketika sa'i, tiba-tiba sudah lelah mendengar Ismail menangis, dia khawatir. Rupanya di samping Ismail persis sebelah kakinya Jibril sudah hadir dan menancapkan sayapnya keluar air. Saking senangnya ada air, maka kemudian Hajar pun membendung air itu. Dalam bahasa Arab membendung itu artinya zam, 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 zam gitu loh maksudnya. Maka air itu disebut Zam-Zam. Jadi karena takut airnya ke sana kemari dikumpulkan tuh, ya kan? Saking senang ya kan, zam 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 zam. Nah, akhirnya jadi ma'u Zam-Zam. Air itu disebut Zam-Zam. Lah ketika Ismail membesar, kemudian ibundanya meninggal, maka dia menikah dengan wanita Jurhum. Wanita Jurhum itu suku yang pertama kali lewat di situ mencari air. Banyak ada air Zam-Zam, di situ ada seorang wanita dan anak kecil. Akhirnya mereka barterlah, barter dengan menukar makanan, sementara Ismail dan Hajar menukar air. Awalnya cuma barter itu saja, belakangan mereka minta izin untuk bertenda di situ. 1 tenda, 2 tenda, 4 tenda, akhirnya di perkampungan. Dan mereka suku Jurhum dari Yaman. Maka ketika itulah Ismail belajar bahasa Arab dari kabilah Jurhum. Makanya Ismail disebut musta'arab, bukan orang Arab tapi fasih berbahasa Arab karena belajar dari suku Arab namanya Jurhum. Lah ketika besar menikahlah Ismail dengan salah satu putri daripada suku Jurhum itu. Tetapi karena akhlak istri pertama tidak baik, diceraikannya atas perintah Ibrahim. Kemudian menikah lagi dengan wanita yang kedua dan berakhlak saleh, dan Ibrahim mengatakan jangan kau ceraikan, ini istrimu yang kedua baik. Maka dari keturunannya sampailah ke Adnan, Adnan sampai ke Abdul Manaf, Abdul Manaf punya anak Hashim, Hashim punya anak Abdul Muthalib, Syaibatul Hamdi, kemudian punya anak Abdullah, dari Abdullah lahirlah Nabi SAW. Lah ketika itu yang menguasai bangsa Arab adalah suku Jurhum. Akhirnya suku Jurhum ini dikalahkan dengan kabilah lain. Lah salah satu untuk melumpuhkan suku Jurhum itu dengan cara apa? Sumber daya airnya itu ditutup supaya mereka tidak punya air, karena ketika itu air berharga gitu. Maka ditutuplah oleh kabilah yang mengalahkan Jurhum itu, untuk supaya suku Jurhum tidak punya apa-apa di situ, ditutup. Sejak itulah Zam-Zam tertutup.
sampai akhirnya di zaman Abdul Muthalib. Baru kemudian dia bermimpi di tempat di mana Zam-Zam pernah keluar di dekat kakinya Ismail. Di situ sudah digali, maka keluarlah Zam-Zam. Ya Zam-Zam itu ya Zam-Zam di zaman Ismail. Ya, termasuk juga hari ini gitu, dan itu keajaiban dunia, air Zam-Zam itu. Air Zam-Zam itu obat, ya kan? Dan memiliki kepadatan molekul yang luar biasa dibandingkan air-air yang lainnya. Bisa jadi detoks penyakit dan bisa untuk meruqyah air Zam-Zam itu. Wallahu a'lam. Ya. Siap. Waalaikumsalam. Iya. Enggak apa-apa. Nisfu Sya'ban. Baik. Ada hadis tentang keutamaan nisfu Sya'ban, dan hadis ini karena likathrati turuqihi, karena banyaknya jalur walaupun lemah, sehingga terangkat menjadi hasan di ghairihi dan bisa diamalkan maksudnya. Dan salah satu yang menghasankan hadis ini adalah Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Apa hadisnya? Nabi SAW mengatakan, innallaha ittala ala ibadihi, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menampakkan kepada hambanya, artinya akan turun pada hambanya di pertengahan Sya'ban, di pertengahan Sya'ban, dan akan mengangkat seluruh amalan hambanya ke langit kecuali dua manusia, musyrik wal musakhin, seorang yang menyekutukan Allah dan orang yang dalam hatinya ada kedengkian. Makanya di bulan Sya'ban itu amalan yang paling penting, satu puasa, yang kedua membersihkan hati. Karena Sya'ban ini tempat pengangkatan amal catatan kebaikan kita selama setahun. Diangkat di bulan Sya'ban, di pertengahan nisfu Sya'ban, diangkat amalan kita. Kecuali dua orang. Pertama, musyrik. Jelas, lain asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau engkau melakukan kesyirikan, hancur lebur. Apa yang mau diangkat? Lebur, amalannya tidak ada. Yang kedua musyahid. Musyahid itu dengki, dan dengki itu sumbernya hasad, dan hasad itu memakan kebaikan seperti kayu bakar termakan oleh api, kata Rasul. Sama-sama nggak ada kebaikannya, apa yang mau diangkat? Ya. Makanya di pertengahan bulan Sya'ban itu bersihkan hati. Adapun ibadah-ibadah yang khusus tidak ada. Semua hadis-hadis tentang ibadah-ibadah khusus di pertengahan nisfu Sya'ban, sebagian hadisnya maudhu, palsu, sebagian hadisnya dhaif jiddan, tidak bisa diangkat, sehingga tidak perlu diamalkan. Maka mengacu kepada amalan umum. Maksudnya setiap amal kebaikan di bulan Sya'ban itu akan diangkat, sedekahnya, salatnya, puasanya, birrul walidainnya, berzikirnya, baca Qur'annya, begitu seterusnya. Amalan umum saja. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi? Kalau nggak ada, kita tutup. Akhwat, tak ada? Mau tanya mimpi lagi? Kalau soal mimpi itu nggak perlu dipercaya 100%. Tapi ada mimpi-mimpi yang memang kalau ditakwilkan baik menjadi sebuah kenyataan. Seperti mimpinya siapa? Mimpinya Abu Hanifah ya. Mimpinya Abu Hanifah, pernah dengar kan antum mimpinya Abu Hanifah? Ketika dia bermimpi melihat ada pohon besar. Tiba-tiba di bawah pohon itu ada babi. Kemudian ranting pohon ini jatuh terkena pula kepala babi. Babinya terperanjat kemudian lari. Kemudian dah lari jauh, balik lagi pula dia duduk di pohon itu. Maka Abu Hanifah terperanjat, bangun. Aneh nih mimpinya ini. Kok mimpinya kayak gitu pula katanya.
mimpi babi. Akhirnya dia datang kepada Hammad gurunya, menceritakan soal mimpinya. Lah ketika itu Hammad bingung. Kenapa? Karena akan datang seorang zindik yang mengajak debat. Dan Hammad tidak mau berdebat orang-orang zindik soal ketuhanan, karena Tuhan tidak bisa dilihat, akan memfitnah manusia. Kata Abu Hanifah, subhanallah, aku baru tahu takwil mimpiku, katanya. Gak usah jawab Syekh, saya sudah tahu takwilnya, katanya. Kenapa? Katanya Syekhnya Hammad. Kata Abu Hanifah, adapun pohon itu yang besar, yang rindang itu adalah syajaratul ilmi, pohonnya ilmu, dan itu engkau. Adapun babi itu si zindik itu, katanya, yang mau datang itu, katanya. Adapun ranting yang jatuh dari pohon mengenai kepala babi itu tuh aku yang akan mentung babi itu, katanya. Adapun babi sudah pergi balik lagi, dia tobat tuh gara-gara aku, katanya. Ketahui mimpinya Abu Hanifah. Jazakallahu khairan. Wallahu a'lam. Jangan aja setengah 10 udah. Iyalah. Jamnya mana gitu. Jam di sini. Ada itu sudah. Sudah malam. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.